Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Everianti dari kelas AK101 Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro dengan topik konsep pasar persaingan sempurna. Adapun materinya yang pertama nanti ada pengertian, yang kedua karakteristik pasar persaingan sempurna, yang ketiga kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna, yang keempat permintaan dan penawaran, dan yang terakhir ada pendapatan atau revenue. Yang pertama yaitu pengertian dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan itu dijual dengan sejenis atau serupa. Dengan demikian, pasar mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pelaku bisnis atau produsen dan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa ada akses pasar, maka tidak mungkin suatu bisnis dapat bertahan hidup atau bertahan dengan lama. Yang kedua yaitu karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna sendiri terdiri atas banyak penjual dan pembeli. Ini merupakan perilaku penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar. Secara keseluruhan, interaksi antara penjual dan pembeli yang dianggap sebagai pengikut harga atau price tracker. Kemudian yang kedua yaitu barang homogen. Barang homogen adalah di sini perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut itu merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek. Sehingga produk identik atau sama atau tidak bisa dibedakan. Jadi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu sama, sejenis gitu. Kebanyakan biasanya hanya kebutuhan pokok. Kemudian yang ketiga, setiap perusahaan mudah keluar masuk. Jadi di sini itu adalah setiap perusahaan atau produsen itu mereka gampang untuk bergabung atau mudah juga kalau misalkan dia untuk tidak bergabung itu mereka dapat dengan mudah. Kemudian yang terakhir, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Jadi, penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya, sehingga semua sumber daya digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, seperti itu. Di sini ada yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan dulu, yang pertama, mendorong efisiensi produksi. Untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Sehingga industri secara kalau keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan promosi. Jadi antara produsen dan konsumen ini sudah mengetahui barang apa yang diinginkan atau harga yang mereka sudah menentukan sendiri, sehingga tidak perlu adanya promosi atau penawaran. Yang ketiga, ada harga tidak ditentukan oleh satu penjual atau satu pembeli. Nah, karena produsen sudah mengetahui harga, jadi mereka tidak perlu lagi untuk mencari tahu atau mengetahui soal tentang harga tersebut. Kemudian, yang terakhir, pembeli dan penjual bebas menentukan harga. Kebebasan ini memilih tidak seorang pun dapat menentukan harga dari jumlah produksi dan jenis barang yang diproduksi. Jadi masing-masing antara produsen dan konsumen mengetahui keadaannya. Kemudian untuk kekurangan. Yang pertama, tidak mendorong inovasi. Jadi teknologi dapat dicontoh antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain atau keterbatasan perusahaan kecil untuk mengembangkan teknologi. Yang kedua, adanya biaya sosial. Ditinjau dari penggunaan sumber daya mungkin dari sudut pandang masyarakat bisa merugikan. Karena adanya barang yang sama tersebut. Yang ketiga, terbatasnya pemilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan oleh konsumen sama, maka perusahaan mempunyai pilihan yang sangat terbatas.
Kemudian yang terakhir, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Ketika pengalokasian sumber daya tidak merata, maka akan menimbulkan pendapatan distribusi yang tidak merata juga. Yang keempat, ada permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Permintaan itu sendiri adalah tingkat harga pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kurva permintaan itu sendiri dilambangkan dengan huruf D, kurva penerimaan rata-rata AR, kurva penerimaan marginal MR, dan harga itu sendiri P. Di samping kanan ada lambang kurva. Jika semua sama, maka kurva penerimaan total terbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan yang positif. Jika D sama dengan AR atau MR, maka disitulah terbentuknya harga. Konsep revenue. Yang terakhir ada konsep revenue, yaitu yang pertama ada penerimaan atau total revenue. Merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Kurva TR merupakan garis lurus menaik yang dimulai dari titik nol yang berkaitan dengan asumsi bahwa pembeli dan penjual merupakan pengikut harga atau price taker. Nah, di bawah juga ada kurva yang menunjukkan penerimaan atau total revenue, yaitu TR sama dengan P dikalikan dengan Q. Yang kedua ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Average revenue sendiri terdiri dari merupakan penerimaan total per unit yang diproduksi. Yang kedua, karena harga tetap, maka penerimaan rata-rata tiap unit sama dengan harga per unit produk. Yang ketiga, kurva penerimaan rata-rata sama dengan kurva permintaan. Yang terakhir ada penerimaan marginal atau marginal revenue. Merupakan tambahan penerimaan yang diperoleh sebagian hasil dari penjualan satu unit produk. Karena harga tetap, maka penerimaan marginal pun konsisten sesuai dengan tingkat harga. Dengan rumus yaitu D sama dengan AR sama dengan MR sama dengan harga. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah ucapan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.